Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salah wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan wa ikhlasan fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi dari kelas HKI Hybrid semester 5. Adapun kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Sartibi MPD. Adapun judul presentasi kali ini yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris serta prinsip pengolahan data kualitatif. Adapun tujuan pembahasan yaitu yang pertama ciri-ciri penelitian empiris, yang kedua contoh penelitian empiris, kemudian yang terakhir yang ketiga prinsip-prinsip pengolahan data kualitatif. Dalam hal ini terdapat beberapa poin pembahasan yaitu reduksi data, kemudian penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi, kemudian kepekaan terhadap konteks dan refleksi dan literasi. Selanjutnya, mari kita masuk kepada poin yang pertama yaitu ciri-ciri penelitian empiris. Adapun yang pertama daripada ciri-ciri penelitian empiris ini bersifat doktrinal, yaitu penelitian ini fokus pada pengkajian dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, atau doktrin hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, ciri-ciri penelitian empiris menggunakan bahan hukum. Data utamanya adalah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, atau pendapat para ahli hukum. Kemudian yang ketiga daripada ciri-ciri penelitian empiris yaitu analisis normatif. Penelitian ini menganalisis norma atau kaidah hukum dengan melakukan pendekatan konseptual dan teoritis. Adapun yang keempat bertujuan menemukan kepastian hukum. Penelitian normatif mencari jawaban atas permasalahan hukum melalui interpretasi dan analisis peraturan sehingga memberikan kepastian hukum. Kemudian yang kelima daripada ciri-ciri penelitian empiris yaitu pendekatan deduktif. Dimulai dengan teori atau prinsip hukum umum, kemudian diterapkan pada kasus atau isu tertentu. Kemudian yang keenam, tidak terikat pada data lapangan, tidak juga memerlukan wawancara atau survei karena sumbernya berasal dari dokumen hukum yang tertulis. Kemudian yang terakhir adalah metode ini sering digunakan dalam kajian hukum untuk menjelaskan atau mengklarifikasi atau memberikan solusi terhadap persoalan hukum berdasarkan norma yang berlaku. Selanjutnya, mari kita bahas contoh penelitian empiris. Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang didasarkan pada data dan bukti nyata yang diperoleh melalui observasi, eksperimen, atau pengalaman langsung, bukan hanya teori atau logika semata. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data yang dapat diukur, dianalisis, dan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu. Adapun contoh penelitian empiris, yang pertama, pengaruh jam tidur terhadap produktivitas karyawan. Peneliti mengamati terdapat 50 karyawan selama 1 bulan mencatat jam tidur mereka setiap malam dan produktivitas kerja harian mereka. Data dianalisis untuk menemukan hubungan antara jumlah jam tidur dengan tingkat produktivitas. Adapun yang kedua, contohnya yaitu efektivitas media pembelajaran interaktif di sekolah. Peneliti membandingkan hasil belajar siswa di sekolah yang menggunakan media interaktif dengan kelas yang menggunakan metode tradisional.
Hasil ujian dan observasi dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas media pembelajaran tersebut. Penelitian semacam ini menghasilkan bukti konkret yang dapat digunakan untuk mendukung atau menolak hipotesis atau teori tertentu. Adapun yang terakhir yaitu prinsip-prinsip pengolahan data kualitatif. Terdapat beberapa poin yaitu 1. Reduksi data. 2. Penyajian data. Yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kemudian yang keempat, kepekaan terhadap konteks. Kita bahas poin yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data adalah proses penyederhanaan data dengan mengurangi dimensi atau jumlah atribut dalam dataset tanpa menghilangkan informasi yang relevan untuk analisis. Tujuan utama reduksi data adalah meningkatkan efisiensi komputasi, mengurangi redundansi, dan mempermudah interpretasi data, sekaligus mempertahankan atau meminimalkan kehilangan informasi penting. Metode reduksi data. Reduksi dimensi, mengurangi jumlah atribut, fitur dalam dataset. Misalnya, Principal Component Analysis, PCA. Mengubah atribut menjadi kombinasi linear yang lebih sedikit. Linear Discriminant Analysis, LDA. Mengoptimalkan pemisahan antar kelas data. Seleksi fitur, memilih subset fitur yang paling relevan berdasarkan kriteria tertentu, seperti mutual information atau recursive feature elimination. Reduksi data diskrit, mengelompokkan data kontinu menjadi interval-interval atau kategori untuk mempermudah analisis. Sampling, mengurangi jumlah data dengan memilih subset representatif seperti sampling acak atau sistematis. Manfaat reduksi data, mengurangi biaya penyimpanan dan waktu pemprosesan, menghindari overfitting dalam model pembelajaran mesin, mempermudah visualisasi data dalam analisis eksplorasi. Reduksi data sering digunakan di bidang machine learning, analisis data besar, dan pengolahan sinyal. Poin kedua yaitu penyajian data. Penyajian data adalah proses penyampaian informasi yang telah diolah dari data mentah ke dalam bentuk yang mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah interpretasi dan pengambilan keputusan berdasarkan data tersebut. Ada beberapa cara penyajian data, di antaranya 1. Tabel, penampilan data secara sistematis dalam baris dan kolom, cocok untuk data kuantitatif atau perbandingan. 2. Diagram, menyajikan data dalam bentuk grafik seperti diagram batang, diagram lingkaran, atau diagram garis untuk menunjukkan pola atau tren. Ketiga, teks, penjelasan deskriptif untuk mendukung tabel atau diagram, terutama untuk memberikan konteks tambahan. Penyajian data yang baik harus jelas, akurat, dan relevan dengan tujuan analisis atau komunikasi. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan adalah proses berpikir untuk menghasilkan keputusan atau kesimpulan berdasarkan data, fakta, atau premis yang tersedia. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara deduktif, menghasilkan kesimpulan pasti dari premis umum, atau induktif, menghasilkan kesimpulan kemungkinan berdasarkan pola atau observasi. Tujuannya adalah menghubungkan informasi yang ada untuk menemukan jawaban atau solusi. Verifikasi adalah proses untuk memastikan bahwa kesimpulan hipotesis atau informasi yang diperoleh benar, valid, dan sesuai dengan fakta. Verifikasi melibatkan pengujian, perbandingan dengan data empiris, atau evaluasi menggunakan metode tertentu untuk membuktikan keabsahan suatu klaim atau kesimpulan. Kedua proses ini saling melengkapi.
penarikan kesimpulan menghasilkan hipotesis atau jawaban, sedangkan verifikasi memastikan keakuratan atau kebenarannya. Poin terakhir yaitu kepekaan terhadap konteks. Kepekaan terhadap konteks adalah kemampuan untuk memahami dan menyesuaikan perilaku, ucapan atau tindakan berdasarkan situasi atau lingkungan tertentu. Ini melibatkan pengenalan faktor-faktor seperti norma sosial, budaya, latar belakang individu, serta tujuan komunikasi. Orang yang peka terhadap konteks cenderung datang membaca isyarat verbal maupun non-verbal, memahami implikasi situasi, dan memberikan respons yang tepat. Misalnya, dalam komunikasi, seseorang yang peka terhadap konteks akan berbicara dengan nada yang lebih formal di lingkungan profesional, tetapi santai di lingkungan teman dekat. Kepekaan ini penting untuk membangun hubungan, menghindari konflik, dan memastikan pesan yang disampaikan diterima dengan baik. Terima kasih, itulah presentasi daripada saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya Muhammad Effendi menutup dengan sebuah pantun. Pagi hari makan ketupat, disandingkan dengan secangkir kopi. Belajar rajin setiap saat, nilai bagus mohon diberi. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.